Halo teman-teman, apa kabarnya? Ada satu video menarik yang saya mau tanggapi. Ini dia. Masalah menyembah kepada Tuhan itu masalah hati, dan hatinya saya juga membutuhkan logika gitu loh. Saya mesti mengerti, saya mesti mengaccept bahwa memang benar, memang konsep Tuhan seperti ini, konsep beribadah seperti ini, konsep kita menyembah seperti ini. Jadi ada 3 poin inti yang saya lihat di sini. Itu yang pertama, dia bahas soal penyembahan, yang kedua soal gereja, dan yang ketiga itu soal doktrin. Dan hatinya saya juga membutuhkan logika gitu loh. Saya mesti mengerti, saya mesti mengaccept. Di sini Cici Jesslyn bilang bahwa menyembah itu harus bisa sesuatu yang bisa diterima, sesuatu yang bisa masuk di logika. Ya saya bilang memang harus demikian. Karena kita bukan patung ya. Bagaimana patung bisa menyembah tanpa pikiran, tanpa logika? Ya, firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dari sini kita dapat mengerti bahwa kita tidak bisa memahami penyembahan dalam konsep yang sempit, menyembah hanya di tempat tertentu, rumah tertentu, gereja tertentu, atau di saat-saat tertentu. Penyembahan dalam roh dan kebenaran itu menyangkup sesuatu yang luas. Karena di dalam penyembahan itu ada ucapan syukur, ada ungkapan pengagungan kita kepada Tuhan, dan itu harus dilakukan dalam keseharian, di dalam kehidupan kita. Contohnya dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika sebagai orang-orang muda kita menjaga kekudusan hidup kita setiap hari, itu adalah bentuk kita menyembah Allah dalam kekudusan. Atau ketika kita mendapat berkat dan kita berkata, Tuhan terima kasih, saya bersyukur Engkau baik, Engkau memelihara kehidupan saya. Kita sedang menyembah Tuhan dengan cara apa? Mengucap syukur. Selain itu puji-pujian yang keluar dari mulut kita, pengagungan yang lahir dari dalam hati, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi menyembah Tuhan dengan hati berarti kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, dan menyembah Tuhan dengan logika kita atau pikiran kita. Bukan kita pakai untuk mempertanyakan Tuhan, tapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Di Kristen saya sudah mencari ya, saya berdoa untuk banyak gereja juga untuk saya mencari pengajaran Tuhan yang paling benar, make sense, yang memang fair, yang memang kita butuhkan di kehidupan kita seperti apa. Tapi kan Teman-teman, saya sangat tidak menganjurkan untuk pindah-pindah gereja. Firman Tuhan saja katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya ya. Jadi alangkah baiknya kita berdoa, minta hikmat Tuhan untuk gereja. Kita menemukan gereja yang betul-betul di sana kita dapat bertumbuh, kita dapat bersekutu dengan Tuhan, dan ya kalau boleh jangan pindah-pindahlah. Karena gereja adalah tubuh Kristus ya, yang sangat-sangat kita butuhkan untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan untuk kita bertumbuh dalam iman. Ya, jadi pindah-pindah gereja bukan jaminan ya teman-teman. Di sini saya akan jelaskan bagaimana supaya kita betul-betul dalam iman kita kepada Yesus. Saya tidak mau bicara soal agama, karena Yesus pun datang tidak membawa satu agama, tetapi dia membawa kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang harus kita dengar, yang harus kita baca, kita renungkan dan lakukan. Apa itu? Firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Garis bawahi mendidik orang dalam kebenaran. Saat ini banyak sekali ajaran-ajaran sesat, orang gampang untuk meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena tidak betul-betul memahami kebenaran. Karena ya mungkin hanya ibadah 1 minggu 1 kali di gereja. Banyak orang yang mengaku pengikut Kristus tapi tidak sungguh-sungguh menjadi murid.
Kalau kita lihat Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, mereka tiap hari bersama-sama dengan Yesus dan tiap hari mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Dari situlah mereka bertumbuh. Mereka tidak hanya mendengar, mereka tidak hanya belajar, tetapi pada satu titik mereka percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu turun di dalam hidup mereka. Selain daripada murid, kita juga dapat belajar dari teladan Yesus yang Yesus tunjukkan. Kristus sendiri memberikan contoh di mana jam 3 pagi ia bangun dan berdoa. Nah, hubungan yang tidak hanya sekedar seminggu sekali, tetapi tiap-tiap hari lewat kita doa, menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan katakan di situ kesalahan akan dinyatakan dan kita akan dibimbing dalam kebenaran. Itu akan mendoktrinkan iman. Dan luar-luarnya itu brilian, the fame, the everything. Itu yang kalian dari luar, tapi yang saya rasakan dari dalam itu semuanya the pain gitu. Kenapa saya mesti bersyukur? Kenapa saya mesti bersyukur kepada Tuhan? Yang Tuhan pun saya berdoa, saya pilih yang mana gitu loh. Kan ada step by stepnya kan. Kan ada kayak kita satu tiga. Which one I want to pick gitu. Yang mana saya harus percaya. Teman-teman, saya tidak mau menghakimi di sini, tetapi firman sudah mengajarkannya. Yesus mengajarkan para murid bagaimana cara berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi kenapa saat berdoa kita harus memilih salah satunya? Itu tidak perlu kita lakukan teman-teman, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Begitu juga dengan Allah Roh Kudus. Jadi ketika kita berdoa, kita menyebut dia Bapa dan kemudian kita menutupnya dengan nama Yesus. Itu sah-sah saja teman-teman. Itu bukan menjadi suatu masalah. Alkitab tidak hanya mengajarkan tentang iman, tetapi seluruh aspek bagaimana kita berelasi dengan Allah, bagaimana kita bersikap, itu ada dalam Alkitab. Ya, yang penting kita mau baca saja. Kalau kita tidak pernah baca, bagaimana kita bisa tahu gitu kan? Jadi teman-teman, mengenal Yesus tidak hanya seminggu sekali di gereja, bukan dengan pindah-pindah gereja, tetapi kita harus membaca kebenaran firman Tuhan itu, merenungkan dan melakukan. Dan kita ada doa dengan Tuhan, doa pribadi dengan Tuhan. Ada hubungan yang erat dengan Yesus. Dari situ kita akan mengenal dia lebih dalam lagi. Dan kita tidak mudah digoyahkan teman-teman. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus karena hanya di dalam dia ada keselamatan. Yesus sudah memberikan dirinya sebagai kurban yang terakhir untuk menebus dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita hanya perlu percaya dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendaknya.